Ikutkan BIMTEK digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 3. Nah, terus kemudian kami diharapkan untuk bisa mengimbaskan jadi ibu-ibu yang lain yang saat itu tidak hadir itu bisa merasakan yang sama. Tapi yang berbeda saat itu kami konsumsinya gurami bakar. Ibu-ibu hari ini tidak dapat gurami bakar. Tapi semangatnya harus tetap terbakar ya Bu ya. Nah, terus selain itu kemarin kita melaksanakan selama 2 hari ya Bu Wiji ya, 2 hari, tapi kami berbaik hati, kami diskon Bu 1 hari saja ya. Nah, terus kemudian untuk kegiatan ini kemarin kan arahnya juga pengenalan dari PID-nya ya. Mungkin info dari yang sudah hadir, berapakah yang belum dapat Ibu? Belum dapat ya. 2 saja ya, oh 3. Ada lagi Bu? Nah, yang dulu belum, oke. Yang belum dapat bersabar Bu ya. Katanya info-info udah sampai Surabaya, sudah sampai Surabaya Bu. Jadi mungkin sebentar lagi sampai ke Probolinggo. Nah, terus kemarin Bu ya untuk ini Bu. Jadi tentang PID ini makanya digitalisasi Bu ya termasuk. Apa ini ya? Colokannya ya. Colokannya di sini ada USB A, USB. Ya, ada 2 USB, HDMI. Terus kemudian di belakang sini juga ada Ibu-ibu. Ya. Kemudian ada volume. Nah, volume tidak usah jauh-jauh ke pengaturan, kita bisa di sini. Ya, membesarkan suara, mengecilkan. Kemudian ada pengaturan, bisa akses di sini. Kemudian anotasi ini kita langsung coret-coret di PID-nya. Ya, kita bisa di sini. Kemudian kalau kita klik keluar, jangan simpan. Lanjut, ambil ini untuk screenshot. Nah, ini ada screenshot. Bisa kita kecilkan seperti ini. Kita simpan. Kemudian yang lainnya adalah pengaturan isi. Selanjutnya yaitu papan tulis digital ya Ibu. Papan tulis digital. Nah, ini pasti saya yakin banyak ibu-ibu yang sudah menggunakan papan tulis digital di lembaganya masing-masing ya. Jadi ini saya hanya sharing saja. Nah, kalau biasanya kita nulis bisa, kemudian mau membagi papan tulis jadi 2, sebelah sini jadi 1 anak sebelah sini, satunya sebelah sini bisa. Kemudian di sini ada pengaturan Ibu-ibu. Pengaturan. Nah, tadi yang seperti dijelaskan oleh Bu Wiji yaitu ada efek kuas, kemudian banyak penulis. Kalau kita klik banyak penulis berarti bisa bersamaan, batangan bisa. Ya. Kemudian grafik pintar. Kalau kita pencet hidupkan, misalnya mau bikin lingkaran, saya tidak bisa bikin presisi, ini tinggal dihidupkan. Nah, nanti berubah sendiri. Ya, kemudian kalau transkripsi kata standar dihidupkan berarti, aduh Bu, saya malu tulisan saya jelek sekali. Nah, nggak apa-apa Ibu-ibu, kita tulis aja di sini. Nah, nanti akan berubah jadi bagus. Nah, kemudian ada model tulisan. Nah, ini masih banyak kalau kita aktifkan. Kemudian ubah latar belakang, ini mengubah. Saya tak mau Bu, kalau misalnya PID saya latar belakangnya hanya kotak-kotak gini. Saya mau putih saja. Nah, ini bisa Ibu lihat di sini putih, kotak. Kemudian seperti buku tulis. Nah, kemudian saya mau bikin background, Bu Guru pakai background. Nah, di sini bisa. Di sini ada background. Nah, kita bisa ubah seperti ini.
Ya. Nah, kalau misalnya mau pakai foto sendiri juga bisa, kita tinggal tambah, nanti di sini ada fotonya, tinggal kita tambahkan. Nah, kemudian kalau efek-efek brush di sini saya yakin juga sudah ibu sudah bisa di sekolahnya masing-masing. Kemudian ekspor, misalnya dulu mau menyimpan ini ya, kita habis dan oleh keterampilan guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam agar pembelajaran lebih bermakna. Teknologi pedagogi teknologikal pedagogical content atau komponen utama konten pengetahuan tentang materi pembelajaran yang diajarkan. Contoh, guru PAUD memahami materi atau konten pembelajaran tentang matematika, permulaan, sains dan lain-lain. Kedua, pedagogik pengetahuan tentang strategi mengajar, teori belajar, manajemen kelas, metode pembelajaran dan sebagainya. Contoh, guru tahu kapan harus pakai diskusi kelompok atau demonstrasi atau pembelajaran proyek. Teknologi knowledge, pengetahuan tentang penggunaan alat teknologi baik digital maupun non-digital. Contoh, guru tahu cara memakai PowerPoint, aplikasi interaktif atau platform sumber belajar pada web. Konten atau CK, pengetahuan tentang materi pembelajaran diajarkan. Contoh, guru PAUD memahami materi atau pembelajaran tentang matematika. Feedback berdasarkan tahapan FGD. 1. Adaptive, exploring, adaptive. Guru menggunakan teknologi secara percaya diri untuk menciptakan pengalaman belajar baru yang lebih bermakna bagi anak. Misalnya, mengembangkan bahan ajar berbasis teknologi. Guru mencoba berbagai cara menggabungkan materi, metode, dan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih mudah. Guru lebih menyesuaikan teknologi agar mendukung kegiatan belajar tanpa mengubah cara mengajar utama. Guru menerima kondisi kelas apa adanya dan menggunakan teknologi paling sederhana. Level feedback guru. Level feedback bukanlah sebuah tingkatan terukur pada peserta didik itu sendiri, melainkan sebuah kerangka kerja yang menggambarkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi, pedagogi atau ilmu pengajar dan konten materi belajar. Saat ini pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam. Pemanfaatan teknologi digital memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang penciptaan pengetahuan bermakna pada murid. Peran teknologi digital tidak terbatas hanya sebagai alat presentasi dan menyediakan informasi. Namun teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pembelajaran. Nah, bisa dibaca nanti di materinya. Fitur ruang murid sudah dijelaskan tadi. Eksplorasi ruang murid belum banyak, sudah tadi.